kembali bersama Miss dan juga Saudara Guru Tom di tempat ini. Kita kembali ke pertemuan yang kelima di APP kita ini dengan tema Aku Dicintai dan Mencintai Semua Orang. Kalau tema sebelumnya pada pertemuan keempat itu kita membahas tentang Aku Suka Kejujuran. Ternyata pada tema keempat dan kelima ini punya keterkaitannya. Kalau kita sudah jujur, terbiasa dengan sikap jujur, otomatis pada akhirnya kita disukai oleh banyak orang. Banyak yang jatuh cinta kepada kita ya. Maka pada hari ini berbicara tentang cinta. Kalau Miss tanya samamu apa itu cinta, pasti kamu langsung tersenyum. Siapapun itu dia pasti langsung tersenyum. Karena cinta itu adalah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang lahir dalam hati pribadi lepas pribadi. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu cinta yang sebenarnya. Cinta itu adalah sesuatu, segala sesuatu yang mengorbankan sesuatu itu untuk orang lain. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Dia begitu mencintai kita sehingga pada akhirnya Dia merelakan nyawanya untuk penebusan dosa kita. Tidak usah jauh, cinta itu juga bisa kita peroleh setiap saat, setiap waktu, baik dari kedua orang tua kita maupun sanak saudara kita, juga teman-teman kita di lingkungan. Oke, sebelum masuk ke situ, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi bersama. Mari kita bernyanyi.
Setelah bernyanyi, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk cinta-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami. Kami mohon, bimbinglah dan bukalah hati kami dalam pendalaman iman masa Prapaskah ini, supaya kami dapat menerima dan melaksanakannya. Ya Bapa, di masa Prapaskah ini, kami kembali merenungi hidup kami. Semoga kami selalu mencintai siapa saja seperti Engkau yang mencintai semua manusia. Hadirlah dalam pertemuan kami ini, agar kami mampu memahami serta melaksanakannya. Doa dan harapan ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus kami. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bersama dengan orang tuamu yang mungkin mendampingimu di samping, mari kita menyiapkan hati dan batin kita. Kita mengundang Tuhan untuk hadir di tengah kita melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Silakan kamu ambil Alkitabmu, ambil posisimu yang baik. Silakan dibuka Efesus bab 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Efesus bab 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak yang baik, seperti biasa setelah kamu mendengarkan atau membaca kitab suci, maka ada sebuah cerita sederhana yang telah disiapkan oleh Sergul Tom dengan judul Pohon Apel. Boleh nanti kamu nonton dengan saksama supaya kamu lebih mengerti, lebih memahami apa itu sebenarnya cinta itu. Oke, selamat menonton. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Johnny. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Johnny sangat suka dengan buah dari pohon apel itu, dan Johnny pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rindang. Suatu ketika, Johnny pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Johnny menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel. Pohon apel sangat gembira melihat Johnny kembali. Johnny, ayo kita bermain. Pohon apel? Aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin membeli handphone. Tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Johnny, ambillah seluruh buahku. Lalu juallah. Kau bisa beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Johnny memetik seluruh buah apel yang ada di pohon itu. Setelah itu, ia pergi entah kemana. Terima kasih pohon apel.
kamu baik sekali. Pohon apel pun sedih. Suatu siang, saat matahari bersinar sangat terik, Johnny datang lagi. Ia sudah menjadi laki-laki dewasa. Pohon apel pun sangat gembira melihat Johnny. Johnny, ayo kita bermain lagi. Aku nggak bisa bermain lagi. Aku nggak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluargaku, agar aku bisa membangun rumah. Tenang saja Johnny, kau bisa menebang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Johnny pun menebang batang dan ranting dari pohon apel itu. Terima kasih banyak pohon apel. Kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia, Johnny. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Johnny meninggalkan pohon apel. Tahun demi tahun berganti. Johnny kembali datang lagi menemui pohon apel dengan wajah mulai berkeriput. Johnny, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun, hanya akarku yang tersisa. Aku tahu itu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Johnny, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira karena Johnny mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Pohon apel itu ibarat orang tua kita. Ketika masih kecil, kita selalu bermain dengan mereka. Lalu, kita mulai meninggalkan mereka ketika kita beranjak dewasa, dan hanya kembali ketika dalam kesulitan. Tapi seakan tak peduli dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka, mereka selalu ada untuk memberikan apapun yang bisa mereka berikan untuk kebahagiaan kita. Maka, berbuat baiklah kepada mereka, dan jangan sampai kita mengecewakannya. Sadarilah, mereka adalah karunia paling berharga dalam hidup kita. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan video yang sudah kamu tonton tadi? Tentunya videonya sangat bagus, cocok bagimu untuk kamu lebih mengetahui apa itu sebenarnya cinta. Seperti tadi pohon itu sendiri, dia begitu mencintai anak tersebut, sampai dia merelakan dirinya hanya untuk kebahagiaan bagi anak itu sendiri. Maka di sini Miss ada merangkum sedikit definisi cinta. Apa itu cinta? Nah, yang pertama, ketika Miss bertanya pada seorang anak yang berusia 2 tahun ya, menurut kamu apa itu cinta? Lalu dia bilang seperti ini, cinta itu adalah mama. Mungkin orang pertama yang dia jumpai, orang yang paling dia sayangi, itu adalah mamanya. Yang berikut, anak yang berumur 4 tahun. Dia berkata seperti ini, Miss, cinta itu adalah sebuah pelukan. Ketika saya sakit, saya dipeluk, saya dijaga, itu yang disebut dengan cinta. Lalu seorang anak yang berumur 5 tahun, dengan bijaknya dia bilang seperti ini, Miss, cinta itu bagaimana saya bisa mencintai diri saya sendiri. Karena ketika dia mencintai diri dia sendiri, otomatis dia udah bisa mencintai orang-orang di sekitarnya. Mungkin seperti itu pengertiannya. Lalu seorang anak yang berusia 6 tahun berkata seperti ini, cinta itu adalah sesuatu yang bisa saya berikan kepada orang lain. Sering terjadi ini, misalnya dalam kelas, ketika temanmu tidak ada pensil, kamu meminjamkan, itu pun merupakan salah satu bentuk cinta, salah satu kasih kepada sesamamu. Atau di rumah, ketika adikmu tidak kebagian roti, atau dia inginkan sesuatu yang ada padamu, dia meminjamkan sesuatu lalu kamu memberikan, itu juga yang disebut dengan cinta. Lalu yang berikut, seorang anak yang berumur 10 tahun mengatakan seperti ini, cinta itu saat seseorang itu ada bersama denganmu, baik dalam keadaan kamu sakit ataupun kamu sehat.
Itu juga definisi yang sangat bagus. Berarti dia selalu ada dalam setiap situasi. Lalu yang terakhir, seorang anak yang berusia 13 tahun, dia berkata seperti ini. Miss, cinta itu kedamaian. Cinta itu ini, Miss, katanya seperti itu. Itulah beberapa bentuk definisi cinta dari anak-anak yang sudah Miss jumpai. Berarti cinta itu sebenarnya beragam arti, bermacam-macam artinya. Namun pada dasarnya cinta itu sendiri adalah sesuatu perbuatan baik, sesuatu hal kasih yang mampu kamu berikan kepada orang lain, orang-orang di sekitarmu, baik itu orang tuamu juga teman-temanmu. Seperti tadi pertama yang sudah Miss sampaikan, bahwa cinta yang sempurna itu hanya kita dapatkan dari Yesus. Kenapa demikian? Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Itulah yang dinamakan cinta. Lalu cinta yang seperti apa lagi? Cinta itu juga kita jumpai, dapat kita lihat dari orang tua kita, baik itu mama kita maupun bapak kita. Hal sederhana saja, ketika mereka menjagamu ketika kamu sakit, itu adalah bentuk cinta. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk membalas cinta dari kedua orang tuamu? Kamu tak perlu mengorbankan nyawamu. Enggak disuruh kamu harus disalibkan supaya mama sama papamu tahu kamu mencintai mereka. Tidak seperti itu. Ketika bangun pagi, ketika bangun pagi jam 6 contohnya kamu bangun, lalu kamu merapikan tempat tidurmu, itu hal sederhana, namun itulah bentuk cinta. Itu bentuk kasih yang kamu berikan kepada orang tuamu. Kenapa Miss berkata seperti itu? Karena dengan demikian kamu mengurangi pekerjaan dan beban mereka. Lalu cinta itu bukan gini loh nak, cinta itu, oh aku mencintai seorang lelaki, aku menyukainya. Gak hanya sampai di situ, cinta itu luas. Seperti yang tadi sudah disampaikan, cintamu kepada gurumu. Bagaimana kamu menyampaikan cintamu kepada gurumu? Kamu nggak perlu bilang, Miss, aku cinta lo sama Miss, aku sayang lo sama Sir. Bentuk nyatanya itu apa? Tindakan nyatanya itu apa? Rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu gurumu, itu merupakan bentuk cintamu kepada gurumu. Maka mulai hari ini nak, ada tugas untukmu. Ketika kamu di rumah, satu hari Miss minta kamu melakukan 3 tindakan baik yang menurutmu itu terjadi karena cintamu kepada orang-orang di sekitarmu. Boleh ke abangmu, ke kakakmu, ke opung, ke mama, ke papa, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya mereka juga bisa merasakan bahwa kamu mencintai mereka. Kita manusia, kita diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Allah. Dengan tujuan untuk apa? Agar di antara kita tidak ada perbedaan. Kamu suku mana? Batak. Oh, Batak itu beda ya sama Karo. Oh, nggak bisalah berteman. Tidak seperti itu. Justru Tuhan menghadirkan perbedaan, keunikan kepada kita semua agar kita bersatu dalam Tuhan, saling mencintai, saling mengasihi. Salah satu wujud dari mengasihi sesama kita, yaitu pada saat kita belajar, bermain, dan membantu orang-orang di sekitar kita. Tuhan sangat ingin kita mencintai dan mengasihi dalam situasi apapun. Karena ketika kita saling mencintai, otomatis di situ ada damai sejahtera. Ada yang tadi dibilang cinta itu kedamaian, ada di sini kedamaian. Bentuk cinta Tuhan itu bisa kamu lihat. Itu sebenarnya udah ada setiap hari. Ada pada kedua orang tuamu, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan. Seperti tadi dalam cerita pohon apel dan juga seorang anak. Pohon apel itu digambarkan sebagai orang tua dari anak tersebut. Sedangkan anak yang tadi itu digambarkan seperti kamu, seperti kita, seorang anak. Demikian juga dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus,
yang mengatakan, hendaklah kamu saling membantu, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Karena dengan hidup membantu, rendah hati dan lemah lembut serta sabar, maka hidup kita akan damai sejahtera. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan cinta. Cinta atau kedamaian. Semoga renungan sederhana ini dapat kamu dengarkan dengan baik, menjadi pedoman dalam kehidupanmu, untuk kamu praktekkan dalam kehidupanmu di rumah, di lingkungan sekitar, maupun di sekolah. Ya Allah yang Maha Rahim, kami umat-Mu datang memohon dengan kerendahan hati kepadamu melalui doa-doa ini. Bagi gereja, ya Allah yang baik, bimbinglah para gembala gerejamu, supaya mereka selalu dibimbing oleh Roh Kudus, menggembalakan kami umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara, ya Allah yang baik, bimbinglah para pemimpin negara kami, supaya mereka membawa kami kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Allah, berilah kesehatan dan rezeki dan kebijaksanaan kepada orang tua kami, supaya mereka dengan kasih mendidik dan merawat kami anak-anaknya, dan ajarilah kami membalas cinta mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak-anak terkasih dalam Kristus, kita akhiri pertemuan kita yang kelima ini dengan sama-sama berdoa, doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur Engkau sungguh mencintai kami. Tanamkanlah cinta di dalam hati kami, supaya kami meneladani cinta-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama. Semoga melalui pendalaman APP ini, di masa Prapaskah ini, iman kami semakin bertumbuh. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Putra. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, khusus untuk pertemuan kita yang kelima ini tidak ada penugasan karena kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk ujian tengah semester. Tetapi kembali lagi kepada tema kita pada hari ini, bahwa kamu ditugaskan untuk saling mencintai sesamamu, orang-orang di sekitarmu, orang tuamu, terlebih Tuhan. Juga jangan lupa untuk selalu mencintai dirimu sendiri dengan selalu menjaga kesehatanmu. Sesering mungkin kamu mencuci tangan, menggunakan masker ketika kamu berada di luar, dan selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di luar dari rumahmu. Ingat, selalu semangat, rajin berdoa, dan jaga kesehatanmu. Kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan sama-sama bernyanyi lagu penutup. Tuhan Yesus memberkati. Sampai. Ku melakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa